Samar-samar, Seri mendengar percakapan dua orang yang ada di dalam. Satu orang di antaranya sudah pasti Ian Cakrawangsa. Perempuan itu mencoba mendengarkan dengan seksama. Begini isi percakapannya. Ada berapa orang lagi yang akan melahirkan dalam waktu dekat? Semuanya akan melahirkan dalam waktu dekat. Mereka telah mengecek kandungannya kepada dokter dan hasilnya cukup mencengangkan. Sepertinya Iblis Cakrawangsa memberikan kita keberuntungan, sebab semua anak yang sedang dikandung adalah anak perempuan. Hah? Benarkah? Baguslah jikalau begitu. Penumbalan besar-besaran akan dilakukan dengan segera. Oh ya, bagaimana bisa darah dan cakaran itu sampai di ruang kerjaku? Aku tidak tahu. Setelah percepatan waktu kemarin, banyak sosok-sosok yang menampakkan diri. Beberapa dari mereka merusak barang yang ada dan membunuh keluarga Cakrawangsa yang tidak segera menangani kerusakan yang mereka hasilkan. Lalu, mengapa ada darah di ruang kerjaku? Siapa yang mati di sini? Itu anakku. Dia mengusik cakaran yang ada di pintu. Dipta mati di sini. Entah bagaimana caranya anakku itu masuk ke ruang kerjamu. Baiklah, aku akan pergi. Seri berlari dengan sekuat tenaga. Ia menaiki tangga dengan cepat, lalu menghilangkan keringat yang muncul tiba-tiba. Perempuan itu tidak ingin dicurigai. 10 detik Seri habiskan untuk mengelap keringatnya. Detik berikutnya, Seri menuruni tangga. Sampai di bawah, ia berpapasan dengan Sura Cakrawangsa. Perempuan yang pada dasarnya tidak dekat dengan saudara-saudaranya itu hanya menundukkan kepala. Seri menarik senyumnya dan melangkah maju. Begitu sampai di depan pintu ruang kerja, lagi perempuan itu mengetuk pintu dengan pelan, seraya memanggil ayahnya tanpa berteriak dengan keras. Seri mengetuk pintu ruang kerja itu sebanyak 3 kali, hingga akhirnya terdengar suara Ian Cakrawangsa. Pria itu memperbolehkan orang yang mengetuk pintunya untuk masuk. Seri to the point. Perempuan itu ingin bergegas pergi. Ia tidak ingin memiliki urusan dengan ayahnya lebih lama lagi. Entah mengapa, Seri selalu merasa ayahnya itu mengintimidasi dirinya. Jadi, ada apa? Tanya Ian. Baik, apakah air keran mati? Aku hendak mandi ayahanda, tetapi keran air tidak mengeluarkan air, ujar Seri dengan yakin. Anak bungsu Ian itu berpura-pura tidak mendengar pembicaraan Ian dan Sura, walau otaknya ingin sekali menyimpulkan pembicaraan dua belah pihak tadi. Ya, air mati. Sura telah membicarakan hal ini kepadaku. Untuk sementara, mandilah di kamar mandi yang memiliki sumur, balas Ian. Baiklah ayah, terima kasih. Di sisi lain, apa ya tadi? Percepatan waktu, gumam Seri. Seri telah menyelesaikan mandinya di kamar mandi yang sangat tidak ramah. Perempuan itu harus mengambil air dari sumur alias menimba air, lalu mandi dengan air dingin. Kamar mandi itu semakin tidak ramah saat ada angin dingin yang berhembus, membuat Seri menggigil saat itu juga. Seri tidak mau mandi di sana lagi. Semoga besok air di keran sudah bisa digunakan dengan normal. Percepatan waktu, apa maksudnya? Gumam Seri lagi. Mandi Seri tidak tenang tadi. Pikirannya melayang pada pernyataan Sura Cakrawangsa. Percepatan waktu terus berputar di pikiran perempuan itu. Menyatukan semua fakta yang didapatkan dari awal tidaklah mudah. Masalah yang dihadapi Seri adalah sulitnya mencari tahu maksud dari perkataan seseorang. Seseorang di keluarga Cakrawangsa yang tidak akan bisa ia tanyai. Oke, di awal aku sudah tahu jikalau keluarga Cakrawangsa membutuhkan tumbal. Cakrawangsa suka dengan anak perempuan yang berusia 17 tahun. Lalu, sulit untuk mendapatkan harta saat menunggu tumbal berusia 17 tahun. Makanya mereka menumbalkan anak perempuan yang baru lahir. Batin Seri. Sekarang, fakta yang harus ia masukkan ke dalam perkiraannya adalah percepatan waktu dan sosok yang membunuh orang-orang. Percepatan waktu apakah mempercepat waktu di rumah Cakrawangsa?
Jika itu benar, maka penyebab tingginya rumput di depan rumah adalah hal ini, ujar Sherry. Beberapa hal masih belum jelas bagi Sherry, yakni alasan keluarga Cakrawangsa mempercepat waktu, serta alasan mengapa keluarganya ingin sekali cepat-cepat mengadakan penumbalan besar-besaran. Kedatangan sosok-sosok yang dimaksud Sura Cakrawangsa juga belum bisa Sherry mengerti, sebab perempuan itu belum bertemu dengan salah satu dari sosok-sosok itu. Sherry rasa kepalanya akan meledak. Di lain sisi, sampai sekarang Sherry penasaran dengan lantai yang berderit di ruang kerja ayahnya. Ruang kosong di bawahnya benar-benar mengganggu pikiran Sherry. Pada akhirnya, Sherry kalah dengan rasa ingin tahunya. Perempuan itu tidak akan bisa mati dengan tenang jika belum mengungkapkan satupun teka-teki atau bisa disebut misteri keluarga Cakrawangsa. Malam ini sepulang dari Archipelago High School, perempuan itu mencari tahu apa isi dari lantai itu. Masih memakai seragam putih abu dengan rompi kotak-kotak berwarna biru tua, perempuan itu melangkah dengan mantap. Ia sudah hafal dengan jadwal ayahnya. Saat ini ayahnya itu sedang sibuk dengan sang istri. Sekolah 12 jam sudah diterapkan di sekolah Sherry. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Archipelago High School baru saja menerapkan hal itu, sehingga Sherry baru pulang saat Ian sibuk dengan Miran di rumah bagian timur. Dengan lincah, Sherry berhasil tiba di ruang kerja ayahnya tanpa ketahuan. Bermodalkan jepit rambut, perempuan itu mencoba membuka pintu seperti yang ada di film-film action. Namun apa daya, usaha Sherry rupanya sia-sia. Pintu sudah terbuka tanpa perlu usaha yang besar. Hanya dengan sedikit dorongan, pintu ruang kerja Ian terbuka lebar. Ternyata ruang kerja ayahnya itu tidak dikunci. Sia-sia aku melihat tutorial membuka pintu dengan jepit rambut sepanjang pelajaran fisika. Keluh Sherry. Sherry mendorong pintu dengan pelan. Perempuan itu tidak waspada karena tidak ada CCTV di ruang kerja Ian. Perempuan itu leluasa masuk dan menuju meja kerja ayahnya. Tujuan Sherry hanya satu, yakni lantai yang berderit kemarin. Begitu sampai, Sherry berjongkok dan masuk ke kolong meja. Bau darah amis tidak tercium lagi, bersih, tidak bersisa. Hal itu membuat Sherry menjelajah lantai di sana dengan nyaman. Butuh beberapa detik sampai kaki perempuan itu menyentuh lantai yang menimbulkan suara yang cukup nyaring. Tanpa berlama-lama, Sherry mengetuk, menggeser, dan mencoba berbagai cara agar lantai itu terbuka. Kali ini, usahanya membuahkan hasil. Lantai itu terbuka saat diketuk berulang kali. Cahaya dari bawah. Sherry yang sudah dikuasai oleh rasa penasarannya, langsung menuruni tangga kayu vertikal yang ada. Tanpa takut, perempuan itu meluncur ke bawah dengan cepat. Sampai di bawah, ia dikejutkan dengan banyaknya darah berbau amis, serta simbol-simbol yang pernah Sherry lihat. Perempuan itu melihat simbol-simbol itu saat ia di perpustakaan sekolah dan diberikan bayangan penumbalan. Sherry merasa, jikalau tempat ini adalah satu dari banyaknya ruangan penumbalan di rumah Cakrawangsa. Perempuan itu ingin menjelajah lebih jauh, tetapi ia mendengar derap langkah dari atas. Dengan gerakan kilat, Sherry mencari tempat sembunyi yang bisa menyembunyikan tubuhnya dengan baik. Namun, objek yang ada di ruangan itu tidak banyak membantu. Hanya ada beberapa pilar kurus dan barang-barang klinik yang berserakan di setiap sudutnya. Setelah berpacu dengan waktu dan ritme jantung, Sherry menemukan tempat sembunyi yang mungkin saja aman. Terpal biru yang menutupi barang-barang klinik di sudut kanan, keris pedang tongkat hitam, dan beberapa gulungan kertas coklat yang terlihat tua berlindung di balik terpal biru. Perempuan itu menumpuk seluruh barang-barang tersebut agar tidak melukainya, lantas bergabung dengan barang-barang yang ada di sampingnya. Tangga kayu mulai diinjak sehingga terdengar bunyi yang cukup nyaring. Hal itu membuat Sherry harus bertahan di dalam terpal sembari menahan nafasnya. Suara orang-orang mulai terdengar. Mereka bersuara dengan lantang tanpa ragu. Sherry menangkap suara ayahnya, Sura Cakrawangsa dan Risen Cakrawangsa. Sisanya perempuan itu tidak tahu. Mereka mengatakan
hal-hal yang Seri tidak pahami. Terimalah tumbal kami, tumbal kecil kami untukmu Cakrawangsa. Seri tertegun. Kalimat yang dikatakan serta gumaman yang tidak jelas mirip sekali dengan bayangannya waktu itu. Penumbalan seorang bayi dengan anak SMA. Seri melihatnya melalui buku di perpustakaan. Apa ini jebakan? Jangan bilang ayah sengaja memancingku ke ruang ini untuk ditumbalkan, batin Seri. Jantung Seri berdetak semakin kencang. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Rombi kotak-kotaknya menambah rasa panas tubuhnya. Di ujung terpal cahaya merah menyala. Sebuah lingkaran muncul dan berputar. Hampir saja ujung lingkaran itu mengenai kaki Seri. Perempuan itu hampir saja berteriak dengan keras. Suara gumaman dari orang-orang di luar terdengar semakin keras dan cepat. Seri menutup telinganya sebisa mungkin. Suara itu membuatnya gila. Lingkaran penumbalan juga berputar semakin cepat. Puncaknya, terdengar suara tangisan bayi perempuan. Seri ingin menangis juga. Bagaimanapun, perempuan itu merasa takut jika mati sekarang. Ia belum menghentikan perjanjian Cakrawangsa. Bau busuk tercium di detik berikutnya. Seri sekuat tenaga menahan diri untuk tidak berteriak keras. Air matanya mengalir saat itu juga. Kematian adalah hal yang menjadi ketakutannya. Begitu ia tahu akan mati menjadi tumbal. Orang mana yang ikhlas jika menjadi tumbal? Hanya orang yang tidak memiliki akal yang mau menerima. Orang cerdas seperti Seri tidak mau mati tanpa melakukan apapun. Setidaknya, perempuan itu ingin menghasilkan sesuatu. Tangis perempuan itu berhenti saat lingkaran penumbalan memelan, diikuti dengan diamnya orang-orang yang bergumam dari tadi. Suara dari Ian menginterupsi perhatian semua orang. Baiklah, semuanya sudah selesai. Bereskan dan pergi dari sini. Seri mengelap air matanya. Ia akan diam selama beberapa menit sampai orang-orang yang ada di ruang penumbalan. Selama itu, dia akan memikirkan cara untuk keluar dari ruangan ini. Ketika semuanya sudah pergi, satu-satunya jalan hanyalah lantai yang berderit. Sekitar 15 menit, Seri memberanikan diri untuk keluar. Begitu keluar, terdapat lingkaran penumbalan yang sudah tidak berwarna. Di bagian tengah, Seri melihat lantai di sana gosong. Seri tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tubuh bayi itu mengering dan gosong. Air mata perempuan itu kembali mengalir. Ia bersimpuh. Haruskah aku mengalami ini semua? Seri keluar dari ruangan di bawah lantai berderit dengan mata sembab. Untungnya, di atas lantai tidak ada ayahnya. Entah pergi kemana Ian pada waktu itu. Begitu keluar dari ruang kerja ayahnya, Seri melihat jam dinding tua yang selalu berdentang saat tengah malam. Pukul 10 malam. Pantas saja ayah tidak ada di ruang kerjanya. Kira-kira berapa lama aku menangis di bawah sana? Batin Seri. Dengan langkah gontai, Seri menaiki tangga dan memasuki kamarnya. Perempuan itu membanting tubuhnya di atas tempat tidur. Ia menghela nafas panjang. Semua hal yang terjadi di rumah Cakrawangsa terus saja berputar di kepala Seri. Kepalanya ingin meledak jika saja bisa. Sepertinya mati lebih baik. Tapi aku takut menghadapi kematian, ujar Seri. Anak bungsu Ian Cakrawangsa itu bangkit dari tempat tidur dan membuka laci yang ada di meja belajarnya. Terlihat di dalamnya batu rubi yang merah menyala. Tangan Seri menyentuh batu itu dan mengambilnya. Dengan penuh emosi, ia melemparkan batu itu hingga terdengar bunyi benturan yang sangat keras, bahkan menimbulkan cahaya merah yang sangat terang di kamar Seri. Detik berikutnya, suara rintihan terdengar dan menggema di kamar Seri yang kedap suara. Seri belum pernah mendengar suara ini. Tanpa aba-aba perempuan itu meloncat mengambil batu rubi dan meloncat lagi ke tempat tidur. Satu tangan menggenggam batu rubi, satunya lagi memegang bantal tidur untuk menutupi diri. Hanya bagian mata yang tidak ditutupi oleh perempuan itu. Ini hantu yang katanya merusak itu, gumam Seri. Gumaman Seri disambut oleh kemunculan sosok besar bermata merah yang memiliki wujud manusia setengah harimau. Ia mengaum dengan keras.
saat melihat ada seseorang yang tetap terjaga walau melihat dirinya. Harimau tersebut hampir saja meloncat dan mengakhiri Sherry dengan cepat. Sherry yang ketakutan mengangkat tangannya ke atas. Batu rubi yang ia genggam kini terlihat. Batu itu berpendar-pendar berwarna merah, warna yang sama dengan mata sosok manusia setengah harimau. Harimau itu berhenti bergerak. Ia menunduk seakan kehilangan energinya. Hewan berbadan besar itu tumbang di tengah kamar Sherry, menutupi akses jalan keluar. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya menghadap Anda, Sherry Naraya Cakrawangsa. Saya patuh dan tunduk kepadamu. Ujar harimau itu. Apa? Tanya Sherry. Harimau itu masih saja diam. Hewan besar itu sulit sekali dikontrol kekuatannya. Harimau yang datang tidak diundang, masih diam tidak bergerak. Sherry pikir ada sesuatu yang tidak beres dengan hewan besar itu. Patuh yang disebutkan membuat Sherry memberanikan diri untuk mencoba bertanya kepada harimau itu. Bolehkah aku bertanya? Silahkan, jawab manusia setengah harimau itu. Oke, jadi kau ini apa? Tanya Sherry takut-takut. Aku adalah utusan yang dikirimkan untuk mengatasi keluarga Cakrawangsa. Beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini sangat bertentangan dengan kehendak yang seaslinya. Bagaimanapun tidak ada yang boleh melanggar hal-hal yang memang sedari dulu tidak diperbolehkan. Jawab harimau itu. Apakah yang kau maksud adalah percepatan waktu? Harimau itu mengangguk. Sherry menahan nafas melihatnya. Perempuan itu diam untuk beberapa saat. Percepatan waktu yang dilakukan melanggar kehendak yang semestinya. Sherry pikir, harimau itu turun untuk mengatasi keluarga Cakrawangsa yang semakin menjadi-jadi. Walau Sherry belum yakin dengan benar, tetapi tidak ada pilihan lain selain mengorek informasi dan memanfaatkan harimau itu dengan baik. Manfaatkan saja aku, celetuk harimau itu. Kau bisa membaca pikiranku? Baiklah, jelaskan padaku, apa maksud dari percepatan waktu dan mengapa kau datang ke rumah ini? Tanya Sherry. Perempuan itu sebenarnya ingin menambahkan tentang cakaran yang menyebar di rumah ini. Kebenaran cerita dari Sura Cakrawangsa yang mengatakan, jikalau cakaran itu tidak diurus, maka akan dibunuh. Apakah itu benar atau hanya cerita yang disimpulkan tanpa mengetahui sisi yang lainnya? Sherry masih takut dengan harimau itu. Makanya dia menghindari pertanyaan yang sedikit menyinggung perasaan. Semua makhluk mempunyai perasaan. Anak bungsu Ian itu tidak ingin pertanyaannya menyakiti perasaan orang lain. Kemarin, saat kau pergi dari rumah Cakrawangsa, ayahmu dan para pria yang ada di rumah ini memanggil iblis Cakrawangsa. Mereka hendak meminta dikabulkan satu permintaan, yaitu percepatan waktu. Maksudnya waktu di rumah Cakrawangsa dipercepat hingga 8 bulan. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum alam. Hal yang berhubungan dengan ruang dan waktu tidak bisa diatur sedemikian rupa, ungkap harimau itu. Sherry menutup mulutnya tidak percaya. Orang gila jika melakukan hal itu hanya untuk kepentingan pribadi. Sherry akan menyatukan fakta-fakta ini jika semuanya sudah terkumpul dalam satu kertas. Lalu, tanya Sherry. Lalu aku datang ke rumah ini untuk mengatasi masalah ini. Cara baik sudah tidak bisa diperlakukan pada keluarga ini. Makanya, aku melakukan hal-hal itu. Keluarga Cakrawangsa hanya melakukan ini untuk kekayaan, kecerdasan, dan sanjungan orang-orang. Jawab harimau itu. Sherry kembali dibuat tertegun. Keluarga Cakrawangsa rupanya seburuk itu. Kecerdasan, kekayaan, dan rasa hormat dari orang-orang merupakan hasil dari pesugihan atau perjanjian. Jadi, kecerdasan ini bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari bantuan makhluk gaib, gumam Sherry. Teman Sherry pernah membahas hal ini. Sherry juga pernah mempercayai argumen ini. Tetapi mengapa Sherry melupakan hal itu? Sherry sekarang menjadi yakin. Ia rela berperang dengan darah dan air mata, berteman dengan tangis dan kekecewaan, demi menghancurkan perjanjian Cakrawangsa. Kau mau membantuku bukan? Tanya Sherry kepada manusia setengah harimau.
Kesepakatan antara manusia setengah harimau dengan Seri telah dilakukan. Seri memberikan harimau itu sebuah nama, yakni Ai. Perempuan itu memberi nama Ai kepada harimau itu agar lebih mudah untuk disebut saat dibutuhkan. Untuk saat ini, Ai tidak akan membuat masalah. Ai pergi dari rumah Cakrawangsa untuk beberapa saat. Harimau itu akan kembali lagi nanti. Untuk sekarang, Seri akan menyusun fakta-fakta yang ia dapatkan. Seri menghela nafas saat hendak membongkar ingatannya. Keluarga Cakrawangsa membutuhkan tumbal. Cakrawangsa suka dengan anak perempuan yang berusia 17 tahun. Sulit untuk mendapatkan harta saat menunggu tumbal berusia 17 tahun. Makanya mereka menumbalkan anak perempuan yang baru lahir. Lalu mereka membutuhkan uang atau apalah yang mereka butuhkan dengan cepat. Makanya mereka memanggil iblis Cakrawangsa dan meminta percepatan waktu. Alhasil, istri-istri Cakrawangsa yang memang hamil menjadi lebih cepat melahirkan. Semakin banyak bayi perempuan yang ada, maka penumbalan besar-besaran akan sukses. Aku adalah salah satu orang yang akan ditumbalkan pada waktu yang sama. Bukankah begitu? Ujar Seri. Mika yang ditelepon Seri manggut-manggut. 1 bulan sudah perempuan itu meninggalkan daerah di sana. Sekarang Seri bisa berani dan berkembang tanpa support sistemnya. Hebat. Kesimpulan yang kau buat hebat. Benar-benar masuk akal. Cuma karena aku suka sains seperti kakak-kakakmu, rasanya percepatan waktu itu tidak masuk akal. Ya, aku tahu kalau keluarga Cakrawangsa selalu tidak masuk akal. Maaf, kata Mika. Seri tersenyum. Ia menggelengkan kepalanya. Perempuan itu tidak menerima permintaan maaf dari Mika, sebab perkataan sahabatnya yang bersekolah di Jakarta itu masuk akal. Kegilaan keluarga Cakrawangsa bisa membuat siapapun yang mendengar ceritanya pusing dan bisa pecah kepalanya. Lantas, yang mengalaminya ya pasti ingin meninggalkan dunia. Setiap manusia pasti takut mati, iya kan Mika? Tanya Seri. Mika sedang makan mie ayam dan itu terlihat di layar laptop Seri. Orang itu mengangguk dilanjutkan menggelengkan kepala. Mika memperlihatkan gerak tangan. Tunggu. Perempuan itu menelan makanannya. Beberapa orang memang takut mati, Seri. Tapi percaya deh, kalau ada orang yang tidak takut mati, mereka adalah orang yang memang sudah yakin dan siap untuk dibawa ruhnya. Kalau orang yang takut mati, tandanya masih memikirkan dunia. Untuk itu, selesaikan dulu masalahmu di dunia ini. Tapi jangan coba-coba mati ya, awas aja. Seri tertawa. Perempuan itu mengangguk. Tangannya membentuk sebuah oke untuk Mika. Tentu saja Seri harus menyelesaikan semua masalahnya di dunia. Ia mengemban tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang mendatanginya karena rasa penasarannya sendiri. Alhasil, masalah dan tanggung jawab itu harus dituntaskan. Setelahnya, Seri harus menunggu ajal menjemput. Bukan bunuh diri atau semacamnya. Banyak anak perempuan Cakrawangsa yang akan menderita jika Seri tidak bisa menghentikan kegiatan penumbalan ini. Perempuan itu harus berjuang sekuat tenaga. Terima kasih ya. Aku tidak akan bunuh diri kok. Aku hanya meminta pendapatmu. Aku Seri Naraya Cakrawangsa akan menghentikan perjanjian Cakrawangsa dan menyelamatkan para bayi yang tidak berdosa, ungkap Seri. Nah, seperti itu. Ini baru Seri yang aku kenal. Seri yang selalu penasaran dan selalu menceburkan diri kepada beban yang berat. Semangat ya. Siap, dadah Mika. Telepon dimatikan, Seri menutup laptop dan membereskannya. Ia membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Batu rubi ada di genggamannya, berkilau tidak seperti biasanya. Seri sakit hari ini. Itulah penyebab ia tidak berangkat ke sekolah. Archipelago High School selalu membuat siswa-siswinya belajar dalam kondisi yang prima. Jadi, sakit sedikit membuat setiap anak di sekolah itu harus libur dan beristirahat hingga sembuh. Seri yakin ia sakit karena banyak pikiran. Keluarga Cakrawangsa harus segera disadarkan. Apalagi anak-anak Cakrawangsa akan lahir dalam waktu dekat. Itu artinya waktu Seri tinggal beberapa hari lagi.
Seri bersama para adik-adiknya akan ditumbalkan. Perempuan itu tidak ingin hal itu terjadi. Masa depan masih panjang. Seberat apapun rintangannya, Seri akan melakukan yang terbaik. Di sisi lain, hari kelahiran adik-adik sepupu Seri telah tiba. Sehari setelah kelahiran mereka akan ditumbalkan. Kemarin selama sakit, Seri membayangkan apa yang terjadi jika dia gagal. Namun, kondisi Seri saat ini sudah prima. Jantung perempuan itu berdetak lebih cepat. Waktu sudah mengejarnya. Sosok-sosok yang mengganggunya sudah tidak ada. Hanya ada Ai di rumah Cakrawangsa. Dengan batu rubi di dalam tasnya, Seri akan berangkat ke sekolah. Sore nanti, ia akan mengacaukan tempat penumbalan. Kekacauan akan menunda penumbalan. Walau hanya menunda selama beberapa jam saja, tetapi Ai sanggup membawa para bayi itu kekacauan yang membuahkan hasil. Hanya dengan sedikit usaha dan banyak dengan pikiran, Seri menang 1-0. Kemenangan untuk Seri. Perempuan itu yakin perkiraan bayi-bayi Cakrawangsa akan lahir pukul 8 malam. 1 jam setelah Seri pulang sekolah. Waktu yang sangat sempit. Perempuan itu benar-benar berharap dunia berpihak padanya. Semoga aku bisa melakukannya dengan baik, tanpa kesalahan, gumam Seri. Seri menarik nafas panjang. Dengan seragam lengkap dan tas yang sudah dibawa, perempuan itu berjalan menuju ruang makan. Ia harus bersikap biasa saja agar tidak dicurigai. Atmosfer di sana pasti lain. Benar saja, begitu Seri memasuki ruang makan, atmosfer di sana sangat tegang. Beberapa tatapan dari saudara ayahnya sangat sinis dan merendahkan. Seri yang sudah mengira hal ini hanya bisa bersikap tenang dan biasa. Rencana yang ia susun sedemikian rupa harus berhasil. 1 atau 2 tatapan sinis tidak akan mengganggu mentalnya. Ayo Seri, perkuat mentalmu, mental baja. Semuanya bergantung padamu, batin Seri. Di sisi lain, Seri berangkat ke sekolah seperti biasanya. Ia akan pulang jam 7 malam dan akan menjalankan rencananya. Ruang penumbalan yang mungkin akan digunakan adalah ruangan di bawah ruang kerja Ian. Ruangan itu pasti sedang dipersiapkan, batin Seri. Seri tidak pamit dengan kedua orang tuanya, sebab kini yang tersisa di ruang makan hanyalah dirinya. Semua saudara sudah selesai makan, atau lebih tepatnya, tidak ingin berlama-lama berada di hadapan Seri. Kesan buruk yang diberikan tidak membuat mental Seri rusak. Perempuan itu akan membuktikan kepada keluarganya, jikalau perempuan bisa melawan dan tidak bisa diinjak-injak. Bendera peperangan telah berkibar di antara Seri dan keluarga Cakrawangsa. Apa mereka tidak menyadari jikalau aku adalah sosok yang paling diinginkan Cakrawangsa? Mengapa mereka memperlakukan aku seperti orang asing? Padahal aku bisa saja kabur dari rumah ini dan membawa sekupok uang, batin Seri. Namun Seri tidak akan kabur. Perempuan itu merasa kasihan dengan adik-adik sepupunya. Ia ingin masa depan mereka berjalan mulus dan terang benderang, bukan berakhir sebagai mayat yang gosong dan tidak berdaya. Sosok manusia setengah harimau akan kembali setelah Seri mengacaukan tempat penumbalan. Ai akan membuat semuanya menjadi lebih parah dengan membawa bayi Cakrawangsa ke tempat yang lain. Kepanikan keluarga Cakrawangsa akan semakin menjadi-jadi saat itu. Batu Rubi, tolonglah, aku mohon, berfungsilah sebagaimana mestinya. Jika rencanaku dan Ai gagal, harapan yang tersisa hanyalah dirimu, batin Seri. Batu rubi itu berkedip-kedip, masih saja menyilaukan bagi Seri. Perempuan itu memasukkan batu rubi ke dalam kotak, lantas dimasukkan ke dalam tas sekolahnya. Seri menyelesaikan sarapan yang baru dimakan setengahnya, sembari terus berdoa. Ia butuh keyakinan dan kekuatan agar mampu melakukan perusakan lingkaran penumbalan tanpa kesalahan dan tanpa 2 kali percobaan. Kau bisa Seri, ujar Seri. Tangan kanannya mengambil sendok dan hendak memasukkannya ke dalam mulut. Tetapi kegugupan dan ketakutannya menguasainya. Tangannya bergetar, ia tidak mampu memasukkan makanan ke mulutnya lagi. Dibanting olehnya sendok makan tadi. Tubuhnya bergetar, ia menundukkan kepalanya. Air matanya turun tanpa sadar, mengalir dan membasahi seragam Archipelago High School. Kau bisa Seri? Di sisi lain, Ian dan para pria Cakrawangsa sedang bersiap untuk membuat ruang penumbalan menjadi lebih berdarah.
mereka mendadak menjadi brutal dan tidak kenal rasa peduli. Anak laki-laki Cakrawangsa yang masih muda dibunuh oleh mereka. Ayah mereka bahkan ikut membunuh salah satu dari mereka. Kekejaman itu semakin menjadi-jadi setelah 15 anak laki-laki berusia 1 hingga 10 tahun mati terbunuh. Darah dari anak-anak yang tidak berdosa itu memenuhi ruangan. Salah satu hal yang dibutuhkan saat proses penubalan adalah darah. Ruangan yang digunakan harus berlapiskan darah dan memiliki genangan darah yang masih segar. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya sudah menyimak sejauh ini. Saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya.